Di tengah kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang sedang banyak disorot perhatian publik, kini juga tertuju pada besarnya dana hibah yang dialokasikan untuk pesantren-pesantren di Kabupaten Garut. Kabupaten ini disebut-sebut menerima dana hibah provinsi terbesar se-Jawa Barat dengan total mencapai lebih dari 64 miliar rupiah. Seorang warga Garut yang menanggapi kabar ini di media sosial menyampaikan keterkejutannya atas besarnya angka tersebut. Ia mengaitkan hal itu dengan pengamatannya terhadap beberapa pesantren di daerahnya yang kini terlihat semakin mapan secara operasional. Bahkan menurutnya ada pimpinan pesantren yang menggunakan kendaraan mewah seperti Alphard yang diduga berasal dari bantuan dana hibah tersebut. Warga tersebut berharap agar penggunaan dana hibah itu dapat segera diaudit demi menjamin transparansi dan memastikan bahwa anggaran publik tersebut benar-benar dimanfaatkan secara tepat dan sesuai tujuan. Selamat buat Kabupaten Garut mendapatkan dana hibah terbesar Jawa Barat. Kemarin diumumkan oleh gubernur kita, hampir 64 miliar lebih dapat dana hibahnya pesantren-pesantren Kabupaten Garut. Luar biasa, saya sendiri sebagai warga Garut kaget, loh kok sebesar itu mengarahkan Cirebon. Luar biasa, pantesan saya ada beberapa kenalan ya, beberapa pesantren Kabupaten Garut yang wah luar biasa operasionalnya sampai naik Alphard. Saya dulu sebenarnya kaget loh kok bisa ya istilahnya pondok pesantren operasionalnya ya pimpinan pondok pesantren sampai naik Alphard. Ya saya usul mungkin keberkahan, ternyata itu sebuah bantuan dari dana hibah provinsi. Itu aja mungkin, saya hanya ingin mengucapkan selamat. Mudah-mudahan cepat diaudit ya aja gitu. Terima kasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gubernur Deddy Mulyadi baru saja mengumumkan penghentian sementara dana hibah buat yayasan pendidikan, termasuk yang berbasis agama. Keputusan ini diambil setelah terungkapnya praktik penyalahgunaan dana yang bikin penyaluran yang nggak merata malah salah sasaran. Nah, Deddy Mulyadi bilang ada yayasan baru yang nggak terverifikasi tapi udah kebagian dana miliaran rupiah. Padahal dana itu seharusnya buat peningkatan kualitas pendidikan, bukan buat yang nggak jelas, bro. Selama ini katanya dana hibah lebih sering jatuh ke yayasan yang punya akses politik kuat, yang benar-benar butuh malah nggak kebagian. Makanya Deddy mutusin buat stop dulu dan benahin sistemnya. Tuh dirilis oleh Kompas ya. Sekarang pemberian hibah nggak lagi berbasis aspirasi tapi berdasarkan kebutuhan pembangunan yang jelas. Deddy minta data dari Kemenak soal madrasah dan lembaga keagamaan yang benar-benar butuh bantuan. Selain itu, Pemprov Jabar juga relokasi anggaran 5,1 triliun buat infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tujuannya biar pembangunan lebih merata dan tepat sasaran. Polda Jawa Barat juga lagi menyelidikin dugaan korupsi dana hibah ini Tasikmalaya yang total hampir 30 miliar. Beberapa lembaga penerima nggak bisa bertanggung jawab dana yang udah diterima mereka. Deddy menegaskan kebijakan ini bukan berarti dia anti agama, tapi dia pengen lembaga pendidikan berbasis agama bisa jadi contoh dalam hal kejujuran dan keteladanan. Jadi bro, menurut lu langkah Deddy Mulyadi ini udah tepat buat benahin tata kelola dana hibah pendidikan di Jawa Barat? Gimana menurut lu? Ini buat para oknum ustadz atau kiai, whatever lah, intinya lembaga-lembaga yang memiliki oknum mengenai dana hibah yang nggak tahu dana hibahnya itu dipergunakan untuk apa. Ditambah sekarang kritik lagi kebijakan gubernur yang dimana dana hibahnya itu bukan ditiadakan tapi ditahan terlebih dahulu agar penyalurannya itu tepat ke madrasah, ke pesantren, ke lembaga-lembaga agama secara tepat. Ini pesantren udah dikasih dana hibah malah dipergunakan untuk beli mobil kiainya, beli mobil ustadznya, bukan dibikin maju pesantrennya. Itu gimana coba? Intinya kenapa sih kalian harus mengkritik hal tersebut? Sementara itu kan buat kebaikan ya, buat kebaikan. Sama Mamang Ono juga, Mamang kan pejabat ya, seharusnya dukung dong buat kebaikan yang dimana penyalurannya agar lebih tepat. Mamang Ono sendiri pernah dengarkan ibaratkan penyaluran dana hibah 2 miliar ternyata yang diterima cuma 15 juta.
Itu sisanya kemana? Nggak tahu lah. Intinya kayaknya yang kritik-kritik ini takut nggak kebagian lagi ya, kebagian dosa, kebagian korupsi kecil-kecilannya kayak gitu. Tolonglah, dana hibah itu berhubungan sama agama. Ya Allah, istighfar. Jangan kayak gimana ya? Kelihatan tuh kayak orang bermoral, tapi sebenarnya nauzubillah min dzalik. Astagfirullah. Kang Deddy Mulyadi memberhentikan dana hibah ke pesantren. Simak ya sampai akhirnya tong sapotong. Untuk pemberhentian dana hibah ke pesantren itu saya sangat setuju pisan. Non sababna kaharti pisan atuh. Iya, Jawa Barat itu hampir memiliki 12.000 pesantren kurang lebih. Tapi yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah pesantren anu eta deui gitu. Pesantren anu punya akses politik, pesantren anu punya orang dalam. Sedangkan pesantren-pesantren anu di kampung, anu tidak punya akses politik, tidak mengerti administrasi, boro-boro ngerti administrasi, ngerti organisasi oge henteu, mereka tidak mendapatkan bantuan. Makanya Pak Deddy memberhentikan dana hibah ini untuk sementara. Supaya naon? Supaya merata, supaya pesantren-pesantren TKB menang bantuan. Jadi henteu anu ieu mah menang bantuan 30 miliar, anu ieu 5 miliar, anu iya sabara miliar, sedangkan pesantren-pesantren kecil tidak mendapatkan bantuan gitu. Padahal mereka juga sama mengajar dengan ikhlas, mengabdi ke pemerintah di bidang spiritual gitu. Jadi arti nama Pak Deddy bukan berarti tidak pro pesantren ya, justru Pak Deddy sangat pro tuh pesantren. Pak Deddy mah ke pesantren lutik gitu. Makanya saya sangat setuju gitu ke Pak Deddy. Sok di dia saha coba anu kaget aya pesantren anu meunang dana hibah sampai 30 miliar. Sarua abi ge kaget. Kemarin beberapa waktu yang lalu viral tentang bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat atau hibah yang diberikan kepada kelompok masyarakat, baik organisasi sosial, organisasi pendidikan, serta organisasi-organisasi lainnya dalam bentuk lembaga, yayasan, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Menurut hasil analisa dari laporan dan pembicaraan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, dalam ini Kang Deddy Mulyadi, itu ada indikasi pemberian bantuan hibah yang dianggap ugal-ugalan. Nah, ini penting buat para netizen untuk terus kawal tentang bantuan sosial ini. Apakah memang tepat sasaran atau hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki akses terhadap bantuan tersebut. Jangan sampai terjadi di era pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang di bawah kepemimpinan Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Andaikan kepemimpinan yang sebelumnya terjadi dan indikasi ugal-ugalan dalam memberikan bantuan hibah sosial untuk masyarakat, ini jangan sampai terjadi kembali. Terlebih ada beberapa catatan yang sangat mengerikan ya. Miliaran hingga sampai puluhan miliaran diberikan kepada lembaga yang mungkin apakah itu memiliki reputasi atau enggak dalam proses penggunaan anggaran tersebut. Dan ini penting ya, apalagi sekarang Pak Makan di era digital serba keterbukaan, maka hal yang wajar ketika Kang Deddy ingin ke depan proses pemberian bantuan sosial kepada berbagai kelompok masyarakat benar-benar tepat sasaran. Ini penting untuk diketahui oleh semua pihak, oleh warga masyarakat Jawa Barat, karena keterbukaan adalah kunci keberhasilan sebuah komunitas bangsa dan negara, termasuk pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Saya sangat setuju, ada analisa yang akurat, ada identifikasi yang akurat terkait tentang bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat, baik kepada organisasi masyarakat Islam, organisasi keagamaan yang lainnya, baik kepada yayasan, lembaga, serta organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Itu benar-benar harus dalam kajian yang matang, terukur, dan terencana yang baik, sehingga nanti ada indikator ketercapaian dapat diukur dengan baik. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga para netizen
tetap terus mengawal kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan selalu memberikan support dalam program-program yang akan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Jawa Barat. Namun juga ketika pemerintah Jawa Barat ketika melakukan dan memberikan kebijakan dan menjalankan kebijakan tidak berkeadilan, perlu kita ingatkan siapapun mereka, baik Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi ataupun para pembantunya ataupun para wali kota dan bupatinya, jika memang mereka melakukan tindakan dan pelanggaran, kita berikan peringatan yang seadil-adilnya. Demikian yang bisa sampaikan. Bagaimana menurut para netizen? Salam.